Ini adalah pemakaman seorang kaya raya. Melihat muka semua anaknya, bukan saja tidak merasa sedih, tapi mereka juga diam-diam merasa senang. Anak sulung menaburkan serbuk ayahnya di atas peti mati. Seterusnya, terdengar suara mobil. Ini adalah cucu orang kaya. Dia datang dengan mobil mewah. Mesin mobilnya membuat serbuk di atas peti berjatuhan ke bawah. Setelah turun mobil, dia pakai kaca hitam dan merokok bersama beberapa teman yang banyak gaya, tidak kelihatan seperti datang ke acara pemakaman. Namun siapa sangka, anak muda ini bisa melewati ujian dari kakek dia dan mendapatkan harta miliaran. Kakeknya adalah seorang pengusahaan pintar. Dengan tangan sendiri, dia menghasilkan banyak uang. Namun dia gagal dalam hal mendidik anak. Sebelum dia meninggal, semua anaknya terus-menerus ingin mendapatkan harta warisan. Hanya cucunya Jason yang tidak begitu. Ayah Jason sudah meninggal. Kabarnya dia mati karena kakeknya, sehingga hubungan kakek dan cucu tidak baik. Sebenarnya Jason tidak mengharapkan harta kekayaan kakeknya. Namun saat dia ingin pergi, pengacara memanggil Jason. Dia pun bilang, "Sebelum kakekmu meninggal dia merekam video untukmu." Jason dari rekaman itu melihat kakeknya yang sudah meninggal dan merasa sangat kesal. Dia pun mengangkat kakinya ke atas meja. Namun saat kakek bilang ada sebuah kado besar, dia pun berubah menjadi serius. Kado ini adalah 12 bagian. Semuanya sangat berharga. Namun untuk mendapatkan kado itu, Jason harus melalui satu ujian. Dan jika dia menyerah, dia tidak akan mendapatkannya. Pengacara ini akan mengawasi seluruh proses. Dia memberikan satu tiket pesawat agar Jason besok pagi terbang ke Houston. "Kenapa saya harus pergi? Kamu akan tahu nanti." Jason yang naik pesawat, biasanya dia duduk di kelas bisnis. Namun pramugara memberitahunya, tiket dia adalah tiket ekonomi. Dan tiket itu adalah tiket diskon. Tidak bisa di-upgrade. Jason pun merasa sangat marah. Selama ini, dia tidak pernah duduk di kursi ekonomi. Sial. Setelah turun pesawat, seorang petani kakek tua menjemput Jason. Nama kakek itu adalah Gus. Dia adalah teman baik kakek Jason. Jason pun bertanya di mana kadonya. Gus pun ketawa dan tidak menjawab. Keesokan hari jam 5 pagi, Gus membangunkan Jason. Melihat Jason yang masih bermalasan, dia pun menyetrum dia dengan listrik. "Pagi. Apa masalahmu?" Gus membawa Jason ke kebun dia untuk memasang kayu pagar. Setiap kayu akan mendapatkan $1. Dulunya, kakeknya pernah mengerjakan pekerjaan itu. Namun Jason tidak menganggap uang yang sedikit itu. Setelah Gus pergi, dia pun mulai tidur di atas kayu. Melihat Jason yang pemalas, Gus hanya tinggal diam. Dan setiap pagi jam 5, dia membawanya ke kebun. Jason pun sadar, mungkin ini adalah ujian pertama dia. Daripada bosan, akhirnya dia mulai memasang kayu pagar ke tanah. Awalnya dikerjakan dengan kacau. Gus sangat kecewa. Namun setelah beberapa hari, Jason memasang kayu pagar dengan rapi dan sangat bagus. Jason akhirnya melalui ujian pertama. Gus membawa dia pulang ke bandara dan bilang ke dia, "Apapun yang kamu kerjakan, jika dikerjakan seperti Anda memasang kayu pagar, maka Anda akan berhasil." Namun Jason tidak mengerti. Dia bertanya balik, "Mana hadiah saya?" Gus hanya tertawa dan tidak menjawab. Jason yang merasa dipermainkan sangat marah dan menemui pengacara tadi. Namun pengacara bilang, "Kerja adalah kado pertamamu." Jason pun kesal dan merasa dipermainkan. Dia pun ingin menyerah. Namun pengacara suruh dia tetap bertahan, karena kejutan ada di akhirnya. Jason akhirnya pulang ke rumahnya. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Pria ini sebelumnya adalah orang kaya raya. Namun sekarang dia miskin. Rumah mewah diambil orang. Semua perabot dikosongkan saat dia ke tempat parkir. Mobilnya juga diambil orang. Dan semua ini adalah rencana dari kakeknya yang sudah meninggal. Kakeknya bilang ke dia, ketika kamu serba tidak ada, dia akan mengerti tentang kehidupan. Dulunya Jason menghabiskan sebagian besar waktu bersama teman-temannya. Ujian seterusnya adalah dalam 1 bulan, dia harus menemukan teman sejati.
Jason pun mencari pacarnya. Saat Jason masih kaya raya, pacarnya sangat baik. Mereka pacaran lumayan lama, dan mereka pasti ada perasaan. Keduanya datang ke sebuah restoran mewah, dan memesan sebotol wine mahal. Namun saat ingin bayar, semua kartu kredit Jason sudah dibekukan. Jason pun meminta bantu pacarnya, agar dia membayar sekali. Namun pacarnya malah nangis. "Apa? Kamu suruh saya bayar? Lelaki bajingan, bye-bye." Pacarnya pergi begitu saja, seperti dia ditipu oleh Jason. Akhirnya informasi Jason bangkrut beredar dengan cepat. Semua teman-temannya yang mendengar Jason ingin pinjam uang, lalu menutup teleponnya. Jason pun sangat marah. Jason yang tidak ada rumah, hanya bisa tidur di sebuah kursi, dan diusir oleh seorang pembantu dengan sapu. Ketika dia di taman, dia bertengkar dengan pengemis karena memperebutkan kursi santai. Mereka ingin menentukan dengan tos uang koin. Namun, setelah mereka mencari, tidak ada uang di celana mereka. Saat itu datanglah seorang anak kecil dan memberikan 1 koin. Saat Jason melempar koinnya, pengemis menangkap koin itu, lalu dia pun kabur. Jason pun kesal dan merasa dirinya sangat bodoh, dan terus-menerus dikerjain orang. Jason yang tidak punya uang, akhirnya melihat dunia yang nyata, melihat mantannya yang ada pacar baru. Dia merasa sangat sedih. Sudah hampir 1 bulan, namun Jason belum berhasil menemukan teman sejati. Hari itu, saat Jason terbangun dari tidur, melihat pengemis serang mengganggu ibu dan anak, dia pun meneriak dan mengusir pengemis itu. Mendengar cerita Jason, Emily yang ingin membalas kebaikan Jason, setuju untuk menjadi teman sejati Jason, agar Jason bisa melalui ujiannya. Jason membawa Emily bertemu pengacara. Pengacara tanya ke Emily, apakah dia membuat kesepakatan dengan Jason? Emily yang pintar pun menjawab, "Apa keuntungan saya bersepakatan dengan dia?" Emily pun bersumpah dengan pengacara, dia akan menjadi teman sejati Jason selamanya. Namun Jason tidak berpikir begitu. Setelah berhasil, dia pun meninggalkan anak kecil itu. Dia tidak sadar, Emily yang sangat sedih, walaupun dia masih kecil. Namun dia sangat pintar. Akhirnya Jason menerima sebuah tiket. Dia kira dia bisa dapat harta warisan. Namun setelah dia lihat, angkanya sangat sedikit. Itu adalah gaji dia di kebun, sebesar $1.600. Kakek berharap Jason bisa pakai uang itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jason terpikir pengemis kemarin, dia ingin kasih $100. Saat dia memanggilnya, pengemis itu malah kabur. Rupanya dia ketakutan karena merampok tas. Di dalam tas, Jason menemukan kartu pengenal mamanya Emily, dan juga tagihan rumah sakit Emily. Dia baru tahu, Emily lagi sakit parah. Jason ke rumah sakit, melihat Emily yang tidak memiliki rambut. Agar Emily tidak merasa malu, dia meletakkan tas di meja dan pergi. Saat itu dia pun terpikir untuk memakai semua uang untuk membayar tagihan Emily, karena Emily adalah orang yang butuh bantuan. Tanpa dia ketahui, Jason menerima kado ketiga, yaitu kerja, teman sejati, dan makna dari uang. Seterusnya kakek berharap Jason bisa berkeluarga dan bersama orang dekat untuk merayai hari ucap syukur. Akhirnya, Jason pun ingat Emily. Saat itu Emily sedang di gereja. Dia tahu waktunya tidak banyak. Dia takut setelah dia meninggal, mamanya akan kesepian. Dia pun minta Jason menjaga mamanya. Jason tidak sanggup melihat Emily sedih, dan setuju merayakan hari ucap syukur dengan mamanya. Sampai di rumah, keluarga Jason terus bertengkar demi harta warisan. Jason marah dan pergi. Dia memandang rendah keluarga yang mata duitan. Ujian seterusnya semakin susah. Kakek meminta Jason pergi ke Afrika, agar dia tahu pentingnya belajar. Jason pun berpisah dengan Emily, dan berjanji akan pulang sebelum hari Natal. Dia pergi ke sebuah kampung kecil. Kehidupan di sana sangat susah, namun semua orang sangat bahagia. Jason bekerja di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh kakeknya, dan belajar banyak ilmu dari buku. Jason datang ke sini, ada alasan lain. Ayahnya dulu meninggal di situ. Hari itu, Jason bersama warga setempat pergi ke lokasi kematian ayahnya. Dia baru tahu, rupanya dulu ayahnya
bosan dengan bisnis keluarga, dan ingin kabur dengan pesawat. Dan terjadi kecelakaan. Jason pun sadar, dia salah paham dengan kakeknya. Dia pun diam di depan pesawat, dan tidak tahu ada bahaya yang mendekatinya. Sekelompok penjahat menculik cucu orang kaya, dan mengurungnya di kamar kecil, untuk menebus uang yang banyak. Namun setelah 1 bulan, tidak ada tembusan. Hari itu mereka membawa Jason keluar dari kamar kecil. Matanya ditutup, lalu terdengar suara, "Senjata api. Saya ada uang. Mohon, Tuhan, ada yang mengerti apa yang saya bilang?" Jason sangat ketakutan. Namun setelah suara tembakan, Jason sadar dia belum mati. Rupanya hari ini adalah hari Natal. Penjahat hanya merayakan dengan tembakan. Jason yang sudah sadar, saat penjahat lagi mabuk, diam-diam kabur. Di tengah jalan, dia teringat orang yang menemaninya. Dibalik lagi ke situ, dan membawa orang itu kabur. Setelah melewati hal itu, Jason akhirnya mengerti, hidup dan kebebasan adalah harta yang berharga. Jason pun balik ke negaranya. Hanya mamanya Emily yang menunggunya. Lalu Jason ke rumah sakit untuk menjenguk Emily. Emily semakin lemah karena Jason yang diculik di Afrika. Dia tidak tepati janji untuk merayakan Natal dengan Emily. Emily pura-pura marah dan minta Jason tepati janji. Jason menghubungi Gus, lalu membawa Emily dan mamanya ke kebun. Gus pun membuat rumah sesuai dengan suasana Natal, dan dia membuat salju palsu. Emily yang berjalan di atas salju, melewati Natal yang paling bahagia, dan Natal terakhirnya. Malamnya, Jason menerima rekaman kakeknya. Dia berharap Jason bisa mengejar mimpinya dengan berani. Namun selama ini, Jason yang melewati hari demi hari, tidak memiliki mimpi sendiri. Jason menemui Emily, dan bertanya tentang mimpi Emily. Emily bilang, "Mimpi saya adalah bersama orang yang kucintai. Mereka saling mencintai. Mereka mencintai saya." Jason sangat terharu. Dia menemui pengacara itu, dan memberitahu tentang mimpinya, untuk membantu orang lain, untuk mencapai mimpinya. Setelah dengar itu, tanpa khawatir dia memberikan cek $1 juta kepada Jason. Setelah melewati ujian-ujian, pertumbuhan Jason membuat semua orang terkagum. Jason menjadi orang kaya lagi. Namun dia tidak kembali ke kehidupan dia dulu. Dia menggunakan uangnya untuk membangun bisnis. Karena dorongan dari Emily, dia merancang sebuah proyek senilai $3,5 miliar. Diberi nama Yayasan Emily, digunakan untuk membantu orang yang sedang berjuang dari penyakit. Tiba-tiba, Mama Emily menelpon Jason. Mukanya pucat. Saat mereka sampai di rumah sakit, Emily sudah pergi. Kepergian Emily menjadi penyesalan terbesar di hati Jason, karena Emily tidak bisa melihat pendirian yayasan atas nama dirinya sendiri, Yayasan Emily. Tidak lama kemudian, pengacara menemui Jason lagi. Kakek memberikan kado terakhir, seluruh warisan kakeknya. Jason sekarang sudah memenuhi syarat mendapatkan warisan dari kakeknya sebesar $20 juta. Jika tidak inflasi, ini adalah ratusan miliar rupiah. Selama ini, Jason melalui banyak ujian, dan mendapatkan kado berharga, makna dari pekerjaan, nilai dari uang, persahabatan yang berharga, belajar ilmu baru, keluar dari masalah, memiliki keluarga, tertawa dengan hati yang bahagia, melalui hari yang sempurna. Di hari-hari yang sangat sederhana, Jason belajar untuk bekerja keras, dan berterima kasih, dan menemukan mimpinya sendiri. Terakhirnya, dan yang paling penting, dia mendapatkan cinta kasih dan kekuatan dari orang terkasih. Film ini adalah The Ultimate Gift. Seperti film sebelumnya, The Ultimate Life. Teman yang tertarik, bisa coba cari, ditonton bersama akan makin bagus. Kebahagiaan orang kaya, kita tidak mengerti. Namun jika hidup dengan baik, setiap orang akan mendapatkan kado yang paling berharga. Baiklah, film berakhir di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.